Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri dari Universitas Islam Nusantara, Prodi Teknik Industri semester 2. Saya akan menjelaskan materi fisika dasar 2 yang berjudul apa itu kapasitansi dieelektrik dan energi elektrostatik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu kapasitor beserta jenis-jenisnya, lalu apa itu kapasitansi, dan apa itu rangkaian seri dan paralel, dan saya juga akan membahas apa itu dieelektrik dan juga energi elektrostatik atau energi yang tersimpan dalam kapasitor. Terakhir, saya akan membahas contoh soal dan pembahasannya. Makan buah kurma di tepi laut. Oke, jangan berlama-lama. Check this out. Yang pertama, apa itu kapasitor? Kapasitor adalah suatu alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Terdiri dari dua plat yang terpisahkan oleh isolator, yaitu dieelektrik, yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kapasitor. Kapasitor terbagi ke dalam dua jenis. Jenis pertama yaitu kapasitor nilai tetap. Kapasitor nilai tetap adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Berikut ini adalah jenis-jenis kapasitor yang nilainya tetap. Yang pertama, kapasitor keramik, yaitu kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi empat. Kapasitor keramik tidak memiliki arah ataupun polaritas, sehingga dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Pada umumnya, nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 picofarad sampai 0,01 mikrofarad. Yang kedua, kapasitor polyester, yaitu kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan bentuk persegi empat. Kapasitor polyester dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika. Kapasitor ini tidak memiliki arah polaritas. Yang ketiga, kapasitor kertas, yaitu kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas, dan pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar di antara 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Kapasitor kertas tidak memiliki arah polaritas sehingga dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Yang keempat, kapasitor mika, yaitu kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 picofarad sampai 0,02 mikrofarad. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki arah polaritas. Yang kelima, kapasitor elektrolit, yaitu kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Kapasitor ini memiliki arah polaritas. Kapasitor elektrolit nilainya berkisar dari 0,47 mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Hal yang perlu diperhatikan, kapasitor elektrolit dapat meledak jika polaritas arah pemasangannya terbalik dan melampaui batas kemampuan tegangannya. Yang keenam, kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif seperti halnya kapasitor elektrolit, dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya. Kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan tipe kapasitor elektrolit lainnya, dan juga memiliki kapasitansi yang besar tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil dan mungil. Oleh karena itu, kapasitor tantalum merupakan jenis kapasitor yang berharga mahal. Pada umumnya dipakai pada peralatan elektronika yang berukuran kecil seperti di handphone dan laptop.
Jenis kedua kapasitor adalah kapasitor variabel, yaitu kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah. Secara fisik, kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Parco atau variabel kondensator yang terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio. Digabungkan dengan spool antena dan spool osilator. Nilai kapasitansi Parco berkisar antara 100 picofarad sampai 500 picofarad. 2. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturnya. Trimmer terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah sekrup yang mengatur jarak kedua plat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Trimmer dalam rangkaian elektronika berfungsi untuk menempatkan pemilihan gelombang frekuensi atau fine tune. Nilai kapasitansi trimmer hanya maksimal sampai 100 picofarad. Berikutnya yaitu kapasitansi. Apa itu kapasitansi? Kapasitansi adalah kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Satuan dari kapasitansi adalah farad. Nilai kapasitansi biasanya kecil, seperti mikrofarad, nanofarad, atau picofarad. Rumus dari kapasitansi yaitu kapasitansi sama dengan muatan dibagi tegangan, yang artinya kapasitansi pada kapasitor berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan tegangan. Selanjutnya yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan, hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya yaitu rangkaian ini. Rumus dari rangkaian seri yaitu 1/C ekuivalen sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Berikutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Contohnya yaitu rangkaian ini. Rumus dari rangkaian paralel yaitu C ekuivalen sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Selanjutnya yaitu dieelektrik. Dieelektrik adalah suatu lempengan tipis yang diletakkan di antara kedua plat kapasitor. Jika di antara keping positif dan keping negatif diisi dengan bahan dieelektrik atau isolator, kuat medan listrik di antara keping akan menurun dan kapasitansi akan naik. Alasan penggunaan dieelektrik yaitu memungkinkan untuk aplikasi tegangan yang lebih tinggi sehingga lebih banyak muatan. Memungkinkan untuk memasang pelat menjadi lebih dekat dan memperbesar nilai kapasitansi C karena K lebih besar dari 1. Ini adalah contoh konstanta dieelektrik kapasitor pada suhu 25 derajat Celcius. Berikutnya yaitu energi yang tersimpan dalam kapasitor. Energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah usaha yang telah dipakai untuk pemberian muatan listrik yang akan disimpan oleh kapasitor sebagai energi. Jadi, energi yang tersimpan dalam kapasitor dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, E sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat. Yang kedua yaitu E sama dengan 1/2 dikali Q dikali V. Yang ketiga yaitu E sama dengan 1/2 dikali Q kuadrat dibagi C. Selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan membahas contoh soal dan pembahasannya.
Contoh soal pertama yaitu dua buah kapasitor dirangkai seperti pada gambar di layar. Kapasitor pertama memiliki kapasitansi 3 mikrofarad, sedangkan kapasitor kedua memiliki kapasitansi 6 mikrofarad yang dirangkaikan seri dan dihubungkan pada sumber tegangan 3 volt. Tentukanlah besar kapasitas pengganti dari kapasitor tersebut. Mula-mula yaitu kita tentukan dulu rumus dari kapasitas pengganti kapasitor seri, yaitu 1/C ekuivalen sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Setelah itu, kita tinggal masukkan nilai dari kapasitansi masing-masing kapasitor tersebut, yaitu 1/3 ditambah 1/6. Selanjutnya, kita kalikan 6 dengan 1, lalu tambahkan dengan 3 dikali 1. Lalu dibagi 6 dikali 3. Dan hasilnya menjadi 9/18. Karena kita akan mencari C ekuivalen atau C total saja, maka kita tinggal membalikan nilainya menjadi 18 dibagi 9 dan hasilnya adalah 2 mikrofarad. Contoh soal yang kedua yaitu diberikan dua buah kapasitor dirangkai seperti pada gambar di layar. Kapasitor pertama memiliki kapasitansi 1 mikrofarad, sedangkan kapasitor kedua memiliki kapasitansi 2 mikrofarad yang dirangkaikan secara paralel dan dihubungkan pada sumber tegangan 2 volt. Tentukanlah besar kapasitas penggantinya dan besar energi totalnya. Untuk besar kapasitas pengganti dari kapasitor paralel, mula-mula kita tentukan dulu rumusnya, yaitu C ekuivalen atau C total sama dengan C1 ditambah C2. Setelah itu, kita tinggal memasukkan nilai kapasitansi dari masing-masing kapasitor tersebut, yaitu 1 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad. Dan hasilnya yaitu 3 mikrofarad. Selanjutnya yaitu untuk besar energi totalnya, mula-mula kita tentukan dulu rumusnya. Di sini kita akan memakai rumus W sama dengan 1/2 dikali C total dikali V kuadrat. Setelah itu, kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilainya. Dan akan menjadi 1/2 dikali 3 dikali 2 kuadrat sama dengan 1/2 dikali 3 dikali 4. Dan kita akan menemukan hasilnya yaitu 6 mikrojoule. Kesimpulannya yaitu, kapasitor adalah suatu alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Sedangkan kapasitansi adalah kemampuan kapasitor tersebut untuk menyimpan muatan. Selanjutnya yaitu dieelektrik. Dieelektrik adalah suatu lempengan tipis yang diletakkan di antara dua plat kapasitor yang digunakan salah satunya untuk meningkatkan nilai kapasitansi. Sedangkan energi elektrostatik atau energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah suatu usaha yang telah dipakai untuk pemberian muatan yang akan disimpan oleh kapasitor sebagai energi. Beli ikan lohan di Pacarya. Cukup sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kritik dan saran yang membangun akan sangat saya nantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.